Dreams of an entire planet are focused tonight. Start. 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Jumpa kembali bersama saya di channel YouTube Techno Future. Video ini akan membahas tentang teknologi luar angkasa dan segala hal yang terkait dengannya. Pertama-tama, kita akan membahas tentang roket dan bagaimana roket ini dapat membawa manusia dan barang keluar angkasa. Saya akan membahas bagaimana roket bekerja, dan proses peluncuran roket keluar angkasa. Saya juga akan membahas beberapa jenis roket yang berbeda dan apa kegunaan masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang satelit dan apa peran mereka di luar angkasa. Saya akan membahas jenis-jenis satelit, seperti satelit komunikasi, pengintai, dan navigasi. Kami juga akan membahas bagaimana satelit bekerja dan bagaimana mereka membantu kita di bumi. Setelah itu, kita akan membahas tentang stasiun luar angkasa, seperti International Space Station, ISS. Saya akan membahas apa yang dilakukan astronot di stasiun luar angkasa, bagaimana mereka hidup di sana, dan apa tujuan dari penelitian yang dilakukan di stasiun luar angkasa. Saya juga akan membahas tentang eksplorasi luar angkasa dan bagaimana teknologi baru membantu kita memahami alam semesta dengan lebih baik. Kami akan membahas misi eksplorasi luar angkasa terbaru, seperti misi ke Mars dan Jupiter. Saya juga akan membahas teknologi baru yang digunakan dalam eksplorasi luar angkasa, seperti kendaraan antariksa dan roket yang lebih canggih. Terakhir, kami akan membahas tentang masa depan teknologi luar angkasa dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Saya akan membahas teknologi seperti perjalanan antariksa yang lebih cepat, seperti warp drive dan teknologi lainnya yang mungkin membawa kita ke bintang lain di masa depan. Itu adalah gambaran singkat dari video tentang teknologi luar angkasa yang akan kami buat. Saya akan membahas semuanya dengan lebih detail dan memberikan ilustrasi visual untuk membantu Anda memahami topik ini. 1. Bagaimana roket ini dapat membawa manusia dan barang keluar angkasa, bagaimana roket bekerja, dan proses peluncuran roket keluar angkasa. Kami juga akan membahas beberapa jenis roket yang berbeda dan apa kegunaan masing-masing. Cara kerja roket untuk membawa manusia dan barang keluar angkasa. Roket dapat membawa manusia dan barang keluar angkasa dengan menggunakan kapsul, atau wahana antariksa yang dirancang khusus untuk menampung manusia dan kargo. Biasanya, kapsul ini dihubungkan dengan bagian atas roket dan ditempatkan di atas tahap roket terakhir. Setelah roket mencapai ketinggian yang diperlukan, tahap roket terakhir akan terpisah dan kapsul akan terus bergerak menuju orbit yang dituju. Selama perjalanan, kapsul ini dilengkapi dengan sistem kehidupan manusia, seperti sirkulasi udara, pendingin, sistem makanan dan minuman, serta toilet. Saat kapsul mencapai orbit, sistem propulsi yang lebih kecil dapat digunakan untuk mengubah arah dan kecepatannya agar sesuai dengan orbit yang diinginkan. Wahana antariksa yang lebih besar dapat menampung lebih banyak orang dan barang, dan dilengkapi dengan sistem hidup yang lebih canggih, seperti ruang kabin yang lebih besar dan fasilitas penelitian. Perjalanan keluar angkasa memerlukan banyak persiapan dan riset untuk menjamin keselamatan manusia dan kelangsungan hidup mereka. Karena itu, wahana antariksa biasanya diuji secara ketat sebelum diluncurkan keluar angkasa, dan awak yang terlibat dalam perjalanan harus melalui pelatihan khusus yang ketat. Selain itu, keberhasilan perjalanan keluar angkasa juga bergantung pada komunikasi yang tepat antara kontrol misi di bumi dan kru di luar angkasa. Ada juga banyak sistem darurat dan prosedur keselamatan yang harus diikuti jika terjadi masalah selama perjalanan. Dalam keseluruhan, perjalanan keluar angkasa merupakan pencapaian teknologi yang luar biasa, dan memerlukan kerja keras, riset, dan inovasi untuk membuatnya terjadi. Bagaimana proses pembakaran roket sehingga bisa menghasilkan daya dorong ketika di luar angkasa? Sedangkan di sana tidak terdapat oksigen. Meskipun di luar angkasa tidak ada oksigen, roket masih dapat melakukan pembakaran dan memperoleh dorongan yang cukup untuk mencapai kecepatan dan ketinggian yang diperlukan untuk mencapai orbit. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan bakar dan oksidator yang dapat membakar tanpa adanya oksigen di luar angkasa, seperti hidrazin dan nitrogen tetroksida.
Dalam sistem propulsi roket, hidrazin dan nitrogen tetroksida disimpan dalam 2 tangki yang terpisah dan dicampurkan di dalam mesin roket sebelum dibakar. Bahan bakar dan oksidator ini sangat reaktif dan dapat menghasilkan suhu yang sangat tinggi ketika dibakar. Ketika bahan bakar dan oksidator dibakar, ledakan tersebut menciptakan gas panas yang diarahkan melalui saluran knalpot roket, yang menghasilkan gaya dorong ke arah yang berlawanan dan mendorong roket maju. Pada roket yang lebih besar, seperti roket peluncur, beberapa tahap roket akan digunakan untuk memberikan dorongan yang diperlukan untuk mencapai orbit. Setiap tahap roket memiliki mesin dan tangki bahan bakar sendiri-sendiri, sehingga dapat dibuang setelah bahan bakar habis dan beratnya tidak lagi diperlukan untuk perjalanan ke orbit. Dalam ruang angkasa, roket juga dapat menggunakan tenaga surya dan sistem propulsi listrik untuk menjaga kecepatan dan arahnya. Ini disebut sebagai propulsi listrik, dan merupakan salah satu metode yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk mempertahankan kecepatan dan arah roket di luar angkasa. Dalam rangka melakukan pembakaran di luar angkasa, roket harus didesain dengan teknologi yang sangat canggih dan aman. Ada banyak faktor yang harus diperhatikan, termasuk efisiensi bahan bakar, keamanan, dan keandalan mesin roket. Jenis-jenis roket dan fungsinya. Berikut adalah beberapa jenis roket dan fungsinya. 1. Roket peluncur. Roket peluncur adalah jenis roket yang digunakan untuk meluncurkan satelit atau wahana antariksa ke luar angkasa. Roket peluncur biasanya memiliki beberapa tahap, dan masing-masing tahapnya dapat digunakan kembali atau dibuang setelah bahan bakarnya habis. 2. Roket penelitian. Roket penelitian adalah jenis roket yang digunakan untuk melakukan eksperimen di luar angkasa, seperti mempelajari atmosfer planet atau mengumpulkan sampel dari luar angkasa. Roket penelitian umumnya lebih kecil dan lebih murah dibandingkan roket peluncur, tetapi dapat membawa instrumen ilmiah yang sangat sensitif. 3. Roket pengorbit. Roket pengorbit adalah jenis roket yang digunakan untuk mengorbitkan satelit ke orbit bumi. Roket pengorbit biasanya tidak sebesar roket peluncur, tetapi dapat mengorbitkan satelit ke ketinggian yang tepat untuk beroperasi. 4. Roket sonda. Roket sonda adalah jenis roket yang digunakan untuk mengirim misi ke planet atau objek luar angkasa lainnya, seperti komet atau asteroid. Roket sonda biasanya lebih kecil dari roket peluncur, dan dapat melakukan manuver yang lebih kompleks di luar angkasa. 5. Roket pendorong. Roket pendorong adalah jenis roket yang digunakan untuk memberikan dorongan tambahan pada wahana antariksa yang sedang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Roket pendorong dapat membantu mempercepat perjalanan ke luar angkasa, atau mengubah arah dan kecepatan wahana antariksa agar sesuai dengan orbit yang diinginkan. Itulah beberapa jenis roket dan fungsinya. Semua jenis roket ini memiliki peran penting dalam eksplorasi luar angkasa dan membuka peluang untuk penelitian, penjelajahan, dan pengembangan teknologi di masa depan. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai cara kerja roket, bagaimana roket membawa barang dan manusia, serta jenis-jenis roket. Nantikan video selanjutnya yang membahas tentang peran satelit bagi bumi, jenis-jenis satelit dan bagaimana satelit bekerja.